Luar biasa, Kang Deddy Mulyadi telah kembali berpidato dengan hebat. Dalam pidato ini, Kang Deddy dengan lantang berani dan tanpa ragu-ragu memberikan pesan peringatan keras kepada Bupati Kabupaten Bogor. Hati-hati terhadap tanah Bogor. Sing sahanu ngaguna sika rakyat tanah Bogor, cilaka 7 turunan mau dihampura. Hati-hati terhadap Bogor. Negara tidak boleh merusak angin, tidak boleh merusak matahari, tidak boleh merusak air, tidak boleh. Kang Deddy menegaskan Jawa Barat akan menjadi provinsi yang kuat. Akhirnya semua orang menganggap ketika masuk Jawa Barat dia bisa menghegemoni dan bisa menguasai. Hari ini nggak bisa, ayam mau nak. Dan Kang Deddy telah memiliki target yang sangat besar untuk rakyat. Saya ingin anak Jawa Barat yang miskin-miskin itu hidupnya bisa sukses. Saya ingin anak-anak Jawa Barat yang kaya-kaya itu juga bisa meningkatkan kualitas kekayaannya orang tuanya. Bukan yang orang tuanya pengusaha, begitu jatuh pada anaknya perusahaannya bangkrut. Saya ingin anak Jawa Barat itu tingkat kesehatannya meningkat. Saya ingin anak Jawa Barat itu tingkat kecerdasannya meningkat. Saya ingin anak Jawa Barat itu kembali ke asas Pancawaluya, yaitu cager, bager, bener, pinter, singer. Dengan itu, Kang Deddy akan merombak total sistem pendidikan dan birokrasi karena selama ini moral rakyat sebagian besar telah mengalami kerusakan. Indonesia mau dibangun pada hubungan formal seperti itu nggak bisa. Profesionalisme belum hadir, orang tuanya apatis pada anaknya, negara tidak hadir. Jangankan menyelesaikan hal yang besar, ngurusin yang di bawah umur nggak punya SIM aja naik motor nggak beres. Anak-anak di Indonesia merokok, minumannya bukan lagi yang berstandar seperti minuman yang biasa digunakan oleh orang yang punya duit. Ciu ini nggak bisa dilakukan pendekatan formal dengan cara berpikir pemimpin yang formal. Ini pemimpinnya harus luar biasa. Kenapa? Karena rakyatnya luar biasa, kenakalannya luar biasa. Karena dari itu saya harus mengambil tindakan. Yang tidak mampu, yang menimbulkan utang baru, yang menimbulkan pinjaman baru, harus saya hentikan. Guru atau siapapun belajar tentang akademik, dia tahu metodologi ilmiah. Gak boleh keilmiahan dihianati oleh kalimat-kalimat yang membodohi dirinya, membodohi muridnya, dan menurunkan derajat gurunya. Saya nggak mau guru di Jawa Barat dicaci maki, diomongin jadi bahan perbincangan orang tua. Saya nggak mau. Mereka derajatnya harus tinggi, digugu dan ditiru. Kelasnya kelas altar, cara berpikirnya harus merdeka. Sebenarnya ini yang saya inginkan. Dan apabila anak saya nakal, gurunya memberikan hukuman berdasarkan kaidah yang tidak bersifat kriminal, maka saya bersedia dikembalikan anak saya ke rumah saya, dan saya akan mendidik oleh diri saya sendiri. Hakan takusia. Kalau sekolah Anda nggak percaya sama sekolah, kemudian mau didik sendiri, urus kesorangan tak anak sia. Harus tegas. Pendidikan kini akan dibuat lebih terfokus. Kita ini pelajaran terlalu banyak. Karena terlalu banyak hijige unu apal. Guru nanti harus mengaplikasikan anak-anaknya, sisi mananya yang harus menjadi keunggulan, sehingga nanti di Jawa Barat nggak ada anak bodoh dan anak pinter. Yang ada adalah anak punya kemampuan di bidang olahraga, olahraganya apa, anak punya kemampuan di bidang seni, seninya apa, anak punya kemampuan di bidang teknologi, teknologinya apa, anak punya kemampuan di bidang pengembangan pertanian, pertaniannya apa, anak punya kemampuan di bidang kesehatan, layan kesehatannya apa. Semua orang berkembang dengan kualifikasinya. Saya sudah melihat sekolah di Indonesia tidak menjadi jaminan terhadap kualifikasi orang. Orang tumbuh karena pengalamannya. Untuk itu pendidikan harus mengajarkan pengalaman hidup yang baik bagi anak-anaknya. PR sekolah, kantor tidak akan ada lagi. Habiskan seluruh pembelajaran di sekolah. Tidak boleh anak-anak pulang ke rumah ditumpuki PR. Sama dengan pekerjaan kantor. Jangan suka membawa pekerjaan kantor di rumah. Selesaikan di kantornya sampai tuntas, baru pulang ke rumah. Bahkan saya nanti punya program untuk SD dan SMP, terutama SD. Saya ingin program nanti tuh bawa sampah ke sekolah ditukar telur.
Dan alasan Kang Deddy melakukan ini karena ingin rakyat menjadi sejahtera. Biaya orang tua turun, angka kesehatannya meningkat. Ini target saya. Kemudian angka pertumbuhan ekonominya baik, kemudian pengeluaran lebih sedikit dibanding pendapatan. Dan Kang Deddy lagi-lagi tidak segan-segan menyindir pejabat. Kita ini lagi merevolusi pendidikan, kita lagi merevolusi birokrasi. Digawe jadi camat di Bogor, SK-na di Bank Jabar, bupati dan wali kota terpilih. Beak gede tapi seri wae. Kang Deddy juga heran dengan perilaku masyarakat saat ini dan tentu beliau akan berupaya sekuat tenaga untuk mengubahnya. Makanya saya menjadi aneh dari sisi statistik, semestinya bulan puasa ini seluruh kebutuhan pokok menurun. Semestinya bulan puasa ini seluruh kebutuhan pokok menurun. Kenapa? Konsumsi gula menurun, konsumsi garam menurun, konsumsi sayuran menurun, konsumsi nasi menurun. Harusnya nurun, saya terbalik, bulan puasa naik. Wah, luar biasa ya. Dan masih ada banyak sekali poin penting lainnya dalam pidato hebat Kang Deddy ini. Baik, supaya lebih lengkap dan jelas, mari kita saksikan sama-sama pidato hebat selengkapnya dari Kang Deddy Mulyadi. Kalau mau tepuk tangan, ya tepuk tangan. Semakin tepuk tangannya keras, semakin cepat THR-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kagum terhadap gedung ruangan ini, barangkali ini adalah kabupaten termegah dengan arsitektur yang luar biasa, sulit kalau dikejar oleh Pangandaran. Beda, ini Bogor. Angka APBD-nya 12 triliun, gak main-main. 12,4 triliun, hampir setengahnya dari anggaran Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau sudah jadi Bupati Bogor itu sudah jadi setengahnya Gubernur Jawa Barat. Tapi saya selalu berulang-ulang ngomong dan viral di mana-mana. Hati-hati terhadap tanah Bogor. Sing sahanu nyaah ka Bogor, kaluhur sirungan kahandap akaran. Sing sahanu ngaguna sika rakyat tanah Bogor, cilaka 7 turunan mau dihampura. Hati-hati terhadap Bogor. Mantake ulang ngaheureyan ka urang Bogor, bising teu bisa balik deui. Para bupati, para wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang hadir, mohon maaf saya ngajak capek maraton. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan semuanya tanpa rencana. Menteri bisa pagi-pagi telepon, WA, Kang diskusi setengah jam, bis itu kita ketemu yuk. Oh iya, ketemu sore aja di Bogor sekalian. Nyaris protokoler sudah hampir nggak ada. Kita bekerja sudah tanpa buku panduan keprotokolan Provinsi Jawa Barat. Tetapi kita bekerja berdasarkan intuisi apa yang mesti kita lakukan dan apa yang mesti kita benahi. Karena ini tugas berat bagi kita dipilih jadi pemimpin. Hadir di sini mungkin para camat, para pejabat eselon 2, para kepala sekolah ada hadir. Yang lihat saya itu agak marahnya, kenapa studi tour nggak boleh, kenapa kenaikan kelas nggak boleh gitu. Kenapa itu nggak boleh, ini nggak boleh. Semua saya lakukan, saya ingin mengembalikan pendidikan ke asasnya, yaitu mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya itu. Apa sih sebenarnya yang ada dalam mimpi saya? Dalam mimpi saya tuh saya ingin anak Jawa Barat yang miskin-miskin itu hidupnya bisa sukses. Saya ingin anak-anak Jawa Barat yang kaya-kaya itu juga bisa meningkatkan kualitas kekayaannya orang tuanya. Bukan yang orang tuanya pengusaha, begitu jatuh pada anaknya perusahaannya bangkrut. Saya ingin anak Jawa Barat itu tingkat kesehatannya meningkat. Saya ingin anak Jawa Barat itu tingkat kecerdasannya meningkat. Saya ingin anak Jawa Barat itu kembali ke asas Pancawaluya, yaitu cager, bager, bener, pinter, singer. Ini nggak bisa lewat pendekatan kepemimpinan normatif. Pak Ketua DPRD, saya mohon maaf ya, nanti pulang nggak dikasih ongkos lagi berat. Walaupun DPRD nggak punya untuk ongkosinnya.
Ya, apa sih sebenarnya? Nggak bisa Indonesia, Jawa Barat dipimpin dengan pola kepemimpinan normatif. Pola kepemimpinan normatif itu adalah berbasis administrasi. Berbasis administrasi itu pasti standarnya adalah RKA dan DPA. Kalau semuanya pakai RKA dan DPA, maka pegawai negeri atau ASN, para pejabat hanya akan selesai di WTP. Kalau hanya akan selesai di WTP, maka apa? Negeri ini tanpa produktivitas. Untuk itu, saya menggunakan kerangka berpikir out of the box. Apa yang ada, yang terjadi, fenomena apa yang terjadi, maka saya harus menjawab seluruh tantangan itu. Karena harus menjawab seluruh tantangan itu, maka saya harus bekerja, harus memimpin dengan intuisi. Karena memimpin dengan intuisi, tubuh saya sudah sejak kecil terlatih memiliki intuisi yang baik. Kenapa terlatih memiliki intuisi yang baik? Karena saya diajarin ibu saya dengan dua prinsip. Ujang kasep dedi lamun anjen mun maneh hirup hayang nanjung kudu kuru cileuh kentel peucit. Sederhana. Kuru cileuh kentel peucit artinya apa? Kamu matanya jangan terlalu lama tidurnya, perutnya jangan terlalu terisi oleh makanan terlalu penuh. Semuanya harus memiliki ditata dan diriksa. Maka harus mulai dari tata diri, tata rasa. Nah, seperti ini harus dibangun, Pak. Nah, pendidikan kita nggak ngajarin itu sekarang. Hubungan guru dengan murid itu menjadi hubungan yang sangat normatif. Karena kita mencoba mengadopsi kerangka berpikir pendidikan barat. Pendidikan barat, hubungan guru dan muridnya, negaranya kokoh. Guru dan muridnya diatur dalam piranti profesionalisme. Tapi gaji gurunya cukup. Gak ada honorer. Gak ada K3. Apalagi usum hujan. Mau K3 itu artinya halodo. Gak ada sekolahnya yang roboh. Ruang kelasnya tertata. Sekolah adalah sebuah kesadaran. Kemudian negara hadir menjamin kantinnya, menjamin makan siangnya, menjamin perjalanannya. Undang-undangnya berlaku. Anak-anak pakai undang-undang perlindungan anak. Undang-undang pelindungan anak dimasukkan hak dan kewajiban anak dan hak dan kewajiban orang tua. Di Amerika anaknya nggak boleh anak pakai motor, nggak boleh. Di Inggris nggak boleh. Nggak boleh di Inggris, di Jepang anak beli rokok, beli minuman nggak boleh. Nggak boleh di negara mereka. Ketika sudah masuk jam di rumah, itu jam maghrib, mereka keluar rumah nggak boleh. Aparat negaranya hadir, orang tuanya taat. Negara memberikan denda pada yang pelanggaran. Semua orang taat hukum. Indonesia mau dibangun pada hubungan formal seperti itu nggak bisa. Profesionalisme belum hadir, kesejahteraan guru masih rendah. Gurunya banyak honorer, kemudian banyak K3, belum tentu juga dia fokus pada profesionalisme. Orang tuanya apatis pada anaknya, negara tidak hadir. Jangankan menyelesaikan hal yang besar, ngurusin yang di bawah umur nggak punya SIM aja naik motor nggak beres. Anak-anak di Indonesia merokok, minumannya bukan lagi yang berstandar seperti minuman yang biasa digunakan oleh orang yang punya duit. Ciu, gimana? Minumnya ciu, oplosan. Minumnya apalagi? Komik. Ini problem. Ini nggak bisa dilakukan pendekatan formal dengan cara berpikir pemimpin yang formal. Ini pemimpinnya harus luar biasa. Kenapa? Karena rakyatnya luar biasa, kenakalannya luar biasa. Guru menghadapi dilemanya bagaimana? Dilema seorang guru, galak takut dikriminalisasi, baik diledek. Bener nak,
kritik juga. Saya kritik guru, kritik orang tua juga. Kalau guru misalnya meminta siswa 100.000 untuk ngecat kelas, untuk ganti genting, orang tua siswanya ributnya luar biasa, tapi uang jajannya sehari 50.000. Ini problem. Kalau beli baju sekolah 200.000 mahal, 150.000 sepatu mahal, tapi beli baju bebas 500.000 nggak mahal. Ini orang tua kita keadaannya. Kalau beli rokok nggak mahal, beli telur mahal. Ini kan akut nih keadaan. Karena keadaan akut, maka tindakan-tindakannya harus out of the box. Maka saya memulai dari mana? Dari pertumbuhan ekonomi. Bagaimana pertumbuhan ekonomi? Saya bilang, ini Bank Emok tuh merajalela di Jawa Barat. Bank keliling tuh merajalela. Di antaranya suka digunakan pinjam untuk kebutuhan sekolah. Karena dari itu saya harus mengambil tindakan. Hal-hal yang memberatkan siswa, yang tidak mampu, yang menimbulkan utang baru, yang menimbulkan pinjaman baru, harus saya hentikan. Di antaranya apa? Studi banding harus saya hentikan. Kenapa? Judulnya studi itu belajar, banding itu memperbandingkan. Artinya apa? Dia melakukan pengkajian setiap peristiwa, setiap masalah, satu masalah diperbandingkan dengan yang lainnya. Anak-anak pergi ke Borobudur nggak ngerti riwayat dan sejarah Borobudur, lebih cenderung rekreasi. Ya ini problem. Maksud saya, guru atau siapapun belajar tentang akademik, dia tahu metodologi ilmiah. Gak boleh keilmiahan dihianati oleh kalimat-kalimat yang membodohi dirinya, membodohi muridnya, dan menurunkan derajat gurunya. Saya nggak mau guru di Jawa Barat dicaci maki, diomongin jadi bahan perbincangan orang tua. Saya nggak mau. Mereka derajatnya harus tinggi, digugu dan ditiru. Kelasnya kelas altar, cara berpikirnya harus merdeka. Sebenarnya ini yang saya inginkan. Ini saya sayang sama guru. Makanya tindakan saya tidak cukup hanya menyetop studi banding. Tindakan saya nyiapin pengacara, nyiapin notaris. Pengacara apa? Guru yang dikriminalisasi oleh muridnya, maka saya nyiapin pengacara sampai kapanpun saya dampingi. Saya nyiapin notaris untuk apa? Pendaftaran siswa baru nanti. Setiap orang tua wajib menandatangani surat pernyataan. Saya menitipkan anak saya ke sekolah. Saya tidak akan mencampuri sistem dan pembelajaran di sekolah. Dan apabila anak saya nakal, gurunya memberikan hukuman berdasarkan kaidah yang tidak bersifat kriminal, maka saya bersedia dikembalikan anak saya ke rumah saya, dan saya akan mendidik oleh diri saya sendiri. Hakan takusia. Kalau sekolah Anda nggak percaya sama sekolah, kemudian mau didik sendiri, urus kesorangan tak anak sia. Harus tegas. Saya gini bukan baru, Pak. Saya dulu pernah mau nutup satu sekolah gara-gara ada anak yang nyuri, dipukul oleh gurunya, dan kemudian gurunya didemo sekolah untuk dikeluarkan. Saya lebih beli nutup sekolahnya dibandingkan saya memberhentikan gurunya. Saya bertanggung jawab terhadap guru itu. Pemimpin begitu. Ini harus dibenahi, Pak. Ini Jawa Barat. Jawa Barat itu provinsi yang tidak ada pemiliknya. Culture-nya hilang. Ikatan garis leluhurnya hilang. Ikatan garis leluhurnya hilang. Akhirnya semua orang menganggap ketika masuk Jawa Barat, dia bisa menghegemoni dan bisa menguasai. Hari ini nggak bisa, ayam mauna. Ini penting. Nah, ini yang didesain oleh saya. Karena desain itu, saya menegaskan berikutnya. Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat, Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Kota, ke depan tidak boleh guru diberikan beban tugas untuk kenaikan jabatan, untuk kenaikan golongan, untuk sertifikasi. Kenapa? Itu bukan urusan guru, itu urusan Badan Kepegawaian. Nanti Pemda nyimpen pegawai ke sekolah-sekolah, ngurus akreditasinya, ngurus kenaikan golongannya, ngurus kenaikan pangkatnya, ngurus sertifikasinya. Kenapa? Guru nggak boleh ngurus itu. Tugas guru adalah mengajar, bukan ngurus administrasi. Ini konsisten. Kenapa?
Beda, guru perlakuannya berbeda. Karena di ajaran Kanjeng Prabu Siliwangi, guru itu termasuk adalah Rama Resi Prabu. Itu resi, itu dihormati, tinggalnya di altar. Jangan nggak boleh intervensi. Mimpinya pun nggak boleh diganggu, kecuali kawin lagi. Itu nggak boleh. Kenapa? Itu menghina gubernur. Kenapa menghina gubernur? Aing hiji teu bogos yang kawin deui. Nah, tepuk tangan dong, itulah. Nah, ini piranti, ini harus dibangun. Maka dari situ nanti dilahirkanlah pendidikan berkarakter. Nanti ada manajemennya, ada pengelolaannya, bagaimana bangunan desainnya, bagaimana ruang kelas. Saya sudah menyiapkan sebuah rencana nanti seluruh bangunan di Provinsi Jawa Barat bahan bakunya bambu, tempat duduk bahan bakunya bambu, karena ini filosofi dasar orang Sunda, congo nyurup kana puhu krismanji kasalangka. Nah itu kan filosofinya itu. Nah kemudian dari situ nanti didesainkan ruang kelasnya. Saya sudah bekerja sama dengan BMKG. Di Bogor bangunannya kalau ketinggiannya sekian berarti lebarnya sekian, tingginya sekian. Kalau di daerah dekat pantai bagaimana bahannya, semua dirumuskan. Nanti saya sudah gandeng nanti ITB sebagai tenaga ahlinya, UI sebagai tenaga ahlinya, Unpad sebagai tenaga ahlinya. Itu dirumuskan dengan baik tuh, nanti dibuat ekosistem. Makanya nanti ada kantor gubernur wilayah Sunda Kulon, yaitu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kota Depok. Sunda Kulon itu nanti satu komunitas kebudayaan, satu komunitas ekosistem, satu komunitas ekonomi, satu komunitas ekosistem kesehatan. Itu satu piranti, satu perangkat kebudayaan itu. Nah, di situ nanti dirumuskan, ini loh input pendidikan, ini outputnya, apa kebutuhan pasaran kerjanya, dan saya sudah merancang itu bagaimana kebutuhan pasar kerja 50 tahun ke depan, apa saja yang dibutuhkan, kualifikasi saja dibutuhkan. Kemudian nanti sampai pada penelitian, di sini cocoknya pohon ini, buah ini, sayur ini, padi jenis ini, semua nanti ada rumusannya, ada desainnya, maka lahir nanti branding. Dan ini harapan bagi kita. Untuk apa? Ini negara, ini tanah Bogor itu tanah subur makmur, gemah ripah, repeh rapi. Makanya desainnya harus segera dikembangkan. Nah, konsepsi itu nanti terintegrasi dengan apa? Pendidikan berkarakter. Anak berkarakter bagaimana? Bangunnya jam berapa? Itu ada nanti buku panduannya atau catatan digitalnya. Itu saya dulu begitu waktu jadi bupati. Nanti masuk sekolah jam berapa? Di sekolah itu menjadi catatan guru. Di rumah itu nanti harus ada daftar isian yang diisi oleh orang tuanya. Anak Anda pulang ke rumah jam berapa? Apa yang dikerjakan? Dari jam sekian apa yang dikerjakan? Dari sekian dikerjakan. Nanti di Google-nya ada record orang. Kalau orang tuanya berbohong dan kemudian anaknya ternyata produknya tidak sesuai harapan, maka sekolah tidak salah. Memang orang tuanya mengharapkan kegagalan anak. Ini firm. Google, setiap orang itu punya catatan digitalnya. Nah, ketika punya catatan digitalnya nanti langsung sampai pada catatan kesehatannya. Golongan darahnya apa, tekanan darahnya berapa, riwayat penyakitnya apa, itu nanti menjadi record orang. Ketika record orang itu nanti mengarah pada kemana minat dan bakatnya. Ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sini. Untuk itu guru nanti harus mengaplikasikan anak-anaknya, sisi mana yang harus menjadi keunggulan. Sehingga nanti di Jawa Barat nggak ada anak bodoh dan anak pinter. Yang ada adalah anak punya kemampuan di bidang olahraga, olahraganya apa. Anak punya kemampuan di bidang seni, seninya apa. Anak punya kemampuan di bidang teknologi, teknologinya apa. Anak punya kemampuan di bidang pengembangan pertanian, pertaniannya apa. Anak punya kemampuan di bidang kesehatan, layan kesehatannya apa. Semua orang berkembang dengan kualifikasinya. Saya sudah melihat sekolah di Indonesia tidak menjadi jaminan terhadap kualifikasi orang. Orang tumbuh karena pengalamannya. Untuk itu pendidikan harus mengajarkan pengalaman hidup yang baik bagi anak-anaknya. Pak Rudi jadi bupati karena pengalamannya. Pak Jaro Ade jadi wakil bupati karena pengalamannya. Para bupati yang di sini itu tumbuh berkembang karena pengalamannya. Semakin pahit pengalamannya, semakin manis masa depannya. Penting. Semakin pahit pengalaman hidupnya, semakin manis masa depannya. Semakin manis perjalanan hidupnya, semakin diabetes masa depannya. Untuk itu, gak boleh lagi viral-viralan.
Ada anak yang jalan kaki ke sekolah setengah jam, kasihan, besoknya dikasih motor, rontok Pak. Gak boleh Pak. Biarkan dia berjalan kaki. Justru perjalanan kakinya itu akan menumbuhkan dan mengokohkan dirinya. Gak boleh. Kasihan. Aduh. Saya itu punya pengalaman Pak. Orang hidup itu pada habitatnya. Saya dulu punya orang, udah tua banget, itu kuli, pegawai sampah. Tiap hari itu kerjanya bergumul dengan sampah di tempat pembuangan sampah yang sekarang jadi problem nih TPA di mana-mana. Ke depan harus segera kita lakukan revitalisasi. Kemudian saking saya kasihan karena sudah tua, saya ajak, saya kasih hadiah. Kemudian saya pindahin ke kantor saya. Bapak udah tua, tinggal di kantor bupati saja. Di sini Bapak sekerja-kerjanya Bapak. Seminggu dia nangis. Kenapa? Pak Dede, karena dia orang Jawa. Pak Dede, saya mau balik lagi ke tempat pembuangan sampah. Kenapa? Di sini saya nggak betah. Nggak betah saya. Jadi betahnya gimana? Saya betahnya dengan sampah. Jadi Anda jangan menganggap ikan yang berenang tuh kedinginan. Saking sayangnya sama ikan berenang, oleh Anda diangkat karunya di kasuran pae. Ini hati-hati. Jadi orang bekerja pada habitatnya. Jadi kalau ada anak kecil kerjanya mulung, nggak apa-apa mulung aja. Yang harus dilakukan oleh kita adalah selepas mulung itu dia sekolah. Atau sebelum sekolah dia, kemudian pagi-pagi dia sekolah, siang mulung, nggak apa-apa. Justru mulungnya itu menjadi salah satu daya tahan untuk membangun kekuatan dirinya. Makanya jangan berpikir bahwa yang jorok itu berpenyakit, belum tentu. Bisa jadi orang dianggap jorok, tapi karena itu habitatnya justru sehat. Pak, yang tukang mungut sampah itu Pak, jarang pakai kaos tangan Pak. Eta runtah di rawan, diangkat. Itu makan nggak cuci tangan Pak. Kalau kita tapi mereka nggak pernah sakit perut Pak, nggak pernah diare. Ibu itu lihat suaminya bawa cewek lain langsung sakit perut, langsung ginjal besoknya. Nah, artinya bahwa setiap orang itu hidup pada habitatnya. Tugas pendidik, tugas negara, tugas kepala daerah adalah habitatnya tidak boleh diganggu. Saya katakan sekali lagi adalah habitatnya tidak boleh diganggu. Bila perlu dilindungi, dilokalisir, dijaga. Kenapa? Itu habitat mereka. Nah, kemudian habitatnya harus dihormati. Setelah itu disejahterakan dengan memberikan upaya-upaya perlindungan. Nih, ini pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah apa sih yang menjadi stressing pendidikan lagi ke depan? Makan bergizi gratis. Negara mengeluarkan mungkin bisa nyampe 300 triliun. Itu bisa 500. Tapi makan bergizi gratis itu tujuannya apa sih Pak Prabowo itu? Tujuannya agar anak-anak Indonesia memiliki kecukupan gizi yang cukup, tidak masuk angin karena di rumahnya tidak sarapan, karena orang tuanya tidak punya kemampuan untuk menyiapkan sarapan. Tugas kita apa? Kalau negara sudah ngeluarin uang untuk makan siswa, maka bekalnya tidak boleh dibuang. Dia harus jadi investasi. Maka gerakan berikutnya adalah saya akan membuat program tabungan beasiswa untuk perguruan tinggi bagi yang SMP dan SMA, dan masuk SMA bagi yang SD. Mereka harus punya tabungan. Kecil Pak, sehari anak nabung 5.000 perak, sebulan taruhlah 100.000, setahun 1.200.000, kali 6 tahun dia sekolah, masuk SMP, nggak akan lagi ngeluh urusan seragam segala macam, dia sudah punya. Budaya itu kapan terjadi? Kita kecil Pak, ini hidup dari orang miskin. Kuli nanggung bata, dimasukin yang uang 5 perakan ke celengan Pak. Ada celengan hayaman, semar, dimasukin ke ruas bambu, disimpan dekat kandang sapi.
atau kalau ada susu bekas kalengnya dibersihin, dibolongin, dimasukin ke situ. Luar biasa itu. Spirit itu. Hari ini anak-anak nggak punya. Untuk itu harus dibangun. Nah, ini harus dibangun, dididik lagi agar apa? Negara punya investasi. Selain negara, rakyat punya investasi, setiap anak, terus kemudian anak SD dulu rata-rata itu punya kambing. Ada 2, ada 3, ada 4, 5, sampai 20. SMP punya. Hari ini saya lihat nggak ada lagi tradisi beternak bagi anak-anak sekolah. Beternak apa? Akun Pak, akun bodong. Beternak apa lagi? Beternak di HP. Apalagi motor, bodong. Ini yang diurusin. Semuanya adalah siklus negatif. Siklus negatifnya gimana? Motor rusak, duit. Bannya bocor, duit. Nabrak orang, duit. Ditilang, nanti harus bayar denda, duit juga. Masuk perkumpulan, dibaiat jadi geng motor. Gebuk orang, harus ngegantiin. Dibacok orang, harus diobatin. Saya sudah lebih dari 50 orang nanganin anak-anak yang korban pembacokan. Itu pun dia salah, keluyuran malam hari. Ujungnya apa? Ibunya bangkrut, bapaknya bunuh diri. Itu problem. Ini kita harus menciptakan satu. Dulu bapak kita, ibu kita anaknya 9. Setiap anak punya tugas masing-masing. Yang satu nyari kayu bakar, yang satu nyari ikan, yang satu ke kebun, yang satu ke sawah, yang satu bagian nyuci, yang satu bagian nyetrika, yang satu bagian masak. Tumbuh pendidikan keluarga dengan baik. Akhirnya apa? Yang gede mewarisi masak ibunya, yang laki-laki mewarisi karakter bertani bapaknya, yang ini mewarisi karakter berdagang bapaknya, yang ini mewarisi karakter berkebun ibunya, yang ini mewarisi karakter militer bapaknya. Semua anaknya terbangun dalam karakter keluarga. Hari ini jangankan 9, 3 aja udah repot. Kenapa? Karena anak tidak lagi menjadi penunjang keluarga. Semuanya nyedot. Sekolah harus jajan, HP harus dibayar, kuota harus dibayar, BBM harus dibayar, motor harus distorin. Hidupnya sudah ingin kayak orang lain, hedons. Kemudian keluarganya memiliki ketidakmampuan. Akhirnya pinjem bank emok, dibayar bank keliling, kemudian dibayar pinjol, berspekulasi lewat judol. Dan siapa angka tertinggi dari rangkaian ini adalah Provinsi Jawa Barat. Pinjol yang tertinggi Provinsi Jawa Barat. Judol yang tertinggi Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Jawa Barat terus-terusan mengaku diri sebagai provinsi religius. Udahlah kita perbaiki ini. Satu-satunya harapan adalah sekolah. Membentuk apa? Karakter. Kenapa saya ngotot begini? Saya lama belajar tentang kebangsaan. Saya paham bagaimana kecemasan Pak Prabowo, saya paham. Pak, kawan dari TNI, dari Polri, kita ini Pak, kelahiran tahun 70-an Pak, masih punya Pak spirit nasionalisme Pak. Kita ini masih punya jiwa-jiwa yang kuat. Kita terikat Pak pada tanah leluhur kita Pak. Kita tidak nyalahin anak yang lahir tahun 2000-an. Yang nanti jadi pemimpin 20 tahun ke depan lagi, yang abadnya sudah lebih dari sekarang. Pabrik sudah pakai robot, mobil sudah tanpa sopir. Eranya sudah era digital. Pelayan hotel nggak lagi sekolah perhotelan, pakai robot. Istri diganti sama boneka. Kan terjadi di Jepang. Bayangin Pak, dengan ledakan penduduk yang luar biasa, karena hari ini KB-nya tidak lagi menjadi program prioritas lagi. Sistem di sekolah sudah sangat liberal. Penguasaan terhadap hak asta tanah dimiliki oleh orang-orang kaya. Investasi sudah menguasai seluruh lini. Kebayang, generasi kita yang orang tuanya hari ini miskin, apa yang terjadi? Dan yang orang tuanya kaya pun belum tentu bisa mempertahankan. Dan ini adalah ancaman masa depan. Dan ini adalah ancaman terhadap negara. Infiltrasinya adalah infiltrasi yang bersifat intelijen yang tidak disadari
Bagaimana orang lain dari negeri lain datang ke sini nyebarin virus, nyebarin bakteri, nyebarin narkotika, nyebarin berbagai perangkat lainnya yang bisa meruntuhkan pikiran dan melemahkan sebuah generasi. Kita ini kalau nggak cermat membaca, kalau tidak bisa membaca pertahanan negara dengan cermat, bisa terhegemoni dengan cepat dan bisa berpindah tangan. Caranya apa? Kesadaran hari ini dibangun lewat pendidikan. Anak-anak kita bangunnya pagi, di sekolahnya tidak jajan, makanannya bergizi, bernutrisi, berprotein, berserat, minuman penting. Mohon maaf, perhatikan Dinas Kesehatan bikin riset. Anak-anak kita hari ini sudah jarang minum air putih. Anak-anak kita hari ini tidak ngeteh. Cuman 2 Pak, ngopi sama minuman yang bergelas, berbotol, bergula. Gulanya belum tentu gula murni yang berstandar. Yang penting pabrik itu manis, dan itu sudah menjadi candu bagi anak-anak kita. Saya tahu itu. Lebih iseng lagi, itu minuman bergulanya dicampur komik. Nanti para kepala dinas kesehatan periksa seluruh anak sekolah di Jawa Barat, masing-masing kabupaten kota. 1, periksa bagaimana keadaan darahnya. 2, periksa bagaimana keadaan mulutnya. Saya dulu rajin memberikan pemeriksaan gigi untuk mengetahui dia merokok atau tidak, dia narkoba atau tidak. Lakukan. Hari ini ancaman itu adalah ada anak-anak di bawah umur atau masih usia remaja sudah gagal ginjal. Hari ini anak-anak di bawah 30 tahun sudah gula. Hari ini anak-anak di bawah umur 30 tahun, generasi muda di bawah 20 tahun masih remaja, itu sudah punya penyakit stroke. Saya ada beberapa sampel itu. Kenapa? Problemnya adalah asupan makanan. Asupan makanannya ada 2 variabel. 1, asupan makanan yang tidak bernutrisi dan berprotein, tapi adalah racun. Racun itu hasil dari tujuan orang berdagang, tujuannya laku, apapun dimasukkan, penyedap rasa segala macam, yang penting enak dan memuaskan penggemarnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hilangnya doa. Apa hilangnya doa? Tradisi makanan ibu sudah hilang dalam kehidupan kita. Hari ini anak-anak sudah tidak lagi terikat dengan ibunya dengan produk makanannya. Dia terikat sama ibunya hanya dengan uang jajannya. Ini harus berevolusi, dibalikin. Gak bisa. Nah, kalau sudah tahapannya seperti itu, nanti meningkat pada kurikulum. Kurikulum nanti saya akan merumuskan lagi, kembali lagi. 1, habiskan seluruh pembelajaran di sekolah. Tidak boleh anak-anak pulang ke rumah ditumpuki PR. Karena PR itu bertentangan dengan spirit pendidikan. Itu yang keprok, rombongan males nih kelihatan. Kenapa bertentangan? Karena judulnya juga pekerjaan rumah. Kalau pekerjaan rumah itu bersihin kamar, itu pekerjaan rumah. Bersihin toilet itu pekerjaan rumah. Nyuci itu pekerjaan rumah. Nyetrika pekerjaan rumah. Masak pekerjaan rumah. Ngasih makan sapi pekerjaan rumah. Ngasih makan ayam pekerjaan rumah. Ngasih makan ikan pekerjaan rumah. Itu pekerjaan rumah. Tapi kalau dari sekolah dibawa ke rumah, itu bukan pekerjaan rumah, itu pekerjaan sekolah. Karena itu pekerjaan sekolah, kerjakan, selesaikan di sekolah. Sama dengan pekerjaan kantor. Jangan suka membawa pekerjaan kantor di rumah. Selesaikan di kantornya sampai tuntas, baru pulang ke rumah.
Tapi jangan pura-pura menyelesaikan pekerjaan kantor padahal punya pacar baru. Hebat salaki urang mah rajin pisan ke kantor teh. Jam setengah genep tenggeus di kantor salaki urang mah kapake kudunungan teh. Balik setengah 8 puting, kadang setengah 8, kadang ngenong saking ku kapake nah. Kemudian 2 tahun kemudian ternyata ada anak kecil nyusul ke imah, "Bapak!" Ini penting. Kenapa? Saya ingin sekolah fokus. Sekolah fokus, tetapi saya juga menginginkan di sekolah tidak terjadi penumpukan pelajaran. Nanti saya mau komunikasi dengan Kemendiknasnya. Kenapa? Kita ini pelajaran terlalu banyak. Karena terlalu banyak hiji ge unu apal. Letakkan kerangka dasar saja. Kalau saya misalnya SD, sudah SD ini fokus pada calistung, baca, nulis, ngitung, manual. Nggak boleh pakai HP, nggak boleh pakai perangkat digital, nggak boleh. Kenapa? Karena otak kirinya harus dilatih, tangannya harus sabar. Jadi orang nulis itu bukan urusan bahwa nanti tidak diperlukan sudah era digital, bukan. Dia sedang melatih ketahanan tangannya, ketahanan fisiknya, ketahanan otak kirinya, keseimbangan otak kanannya, keteguhan jiwanya. Ini penting. Kemudian menghitung, itu lagi melatih kecerdasannya, motoriknya. 1 2 3 4 cager bager bener pinter singer laleur mateur aireuy lu buruan kantor pacamat batok kohok wadahut. Itu kelatihan motorik. Kenapa? Di negara maju nggak ada anak SD dikasih digital, nggak ada. Hanya di Indonesia TK sudah HP. Terus kemudian diatur jarak. Saya sudah ingin itu. Bagaimana? Jarak ke sekolahnya berapa meter? Amankah dia ke sekolah jalan kakinya? Ada ancaman lalu lintas atau tidak? Jalan kaki. Kemudian pengamanan, ada polisi, ada tentara. Kemudian yang berikutnya apa? Saya nggak mau ke depan anak diantar oleh orang tuanya ke sekolah. Orang tuanya ngumpul di depan kelas, saling ngomongin, nanti bikin klub kelas, mengintervensi gurunya, nanti ngatur, ribut. Inung awe aruh gawe sia teh cicing di imah pasakeun salaki maneh talah ngadluk kowe nguruskeun budak di sekolah. Udah di sekolah tuh udah urusan guru. Nanti sekolahnya pagar yang tinggi, kasih gembok kunci, nggak boleh keluar selama pembelajaran. Kolot kaget menang asup, nggak boleh lagi ada tumpukan motor depan, suruh pulang. Kenapa? Mengganggu. Ngapain we gawe nunggu anti isuk tapi kasar budak nanti bertengkar. Alus baju. Siapa yang korban? Salaki nak. Kudu naon isuk nganjuk deh pamajikan panas. Nih, ini penting. Ini culture. Ini orang Sunda apa? Ini orang Sunda teh kieu. Bener teh? Orang Sunda teh kumaha? Wanina tukangan. Oh, wah. Kalau ditunjuk, hese sing purungkut. Di mah tekenging agung ku payung butut adean ku da beureum tekenging nya ngabeuweung nya ngawat tekeng cukang nu batur weh nu maju terus batur pidato di hareup aing ge bisa tuh Sunda. Orang Sunda itu punya penyakit tuturut munding, jadi kudu dimimitian. Jadi lamun dimimitian wani urang Sunda, dimimitian maledog urang Sunda, tapi giliran ditewak nu ngaku. Nah ini maksud saya tuh lagi memelopori nyali. Orang Sunda teh punya nyali, wanian, maunya maung borangan, ayo, gitu loh. Ini penting. Nah, nah setelah itu tingkatan yang berikutnya adalah pada kreativitas publik. Ini sampah nanti dikelola, Pak. Nanti ada konsultan yang membidani wilayah sekolah. Ada konsultan dan dia ngajarin bagaimana ngelola sampah, bagaimana merawat industri lingkungan. Terus dia jadi mentoring. Nah ini yang saya lakukan. Bahkan saya nanti punya program untuk SD dan SMP, terutama SD. Saya ingin program nanti tuh bawa sampah ke sekolah ditukar telur. Nanti sampahnya dikumpulin di sekolah, nanti diolah organik anorganik jadi kerajinan, jadi apa terus. Ini harus dibuat. Kemudian
Setelah itu tingkatannya apa? Pada tingkatan uji kreativitas. Nah, uji kreativitas bagaimana? Samen itu kembali pada mengembalikan kembali kreativitas siswa untuk berkreasi. Mohon maaf, sekarang kenaikan kelas kelulusan pakai event organizer. Tahu saya kok. Pakai IO, pakai band yang harganya 150 juta, penyanyi dari Jakarta. Krisya. Konser. Ya, yang orang kaya nggak ada soal. Anak mah Ici, ini nyembang emok. Ini. Nah, kemudian ini harus dikembali lagi anak tumbuh kreatif. Nih industri film, nanti teman-teman bupati wali kota mungkin ada yang pemain artis, nanti bikin lomba bikin film pendek untuk anak-anak SMA. Bikin lagi. Saya rencana itu ke depan, itu kalau nggak tiap sekolah, minimal satu kecamatan saya akan bangun gedung untuk pusat pertunjukan siswa agar tidak nyewa. Yang kayak gini nanti ada setiap kecamatan. Saya rencana begitu. Nah, nanti setiap siswa itu terus berkreasi dan orang tuanya bisa melihat bagaimana perkembangan siswa anak-anak didiknya. Ini kalau sudah seperti tingkatannya, maka sekolah, negara memberikan subsidi bermanfaat, bangunannya baik bermanfaat, biaya orang tua turun, angka kesehatannya meningkat. Ini target saya. Kemudian angka pertumbuhan ekonominya baik, kemudian pengeluaran lebih sedikit dibanding pendapatan. Ini merubah, Pak. Kalau para menteri biasanya pendekatan teknis, saya ada pendekatan culture. Ini cara merubah manusia. Terakhir, alamnya harus diurus. Nggak bisa, alam harus diurus. Kenapa? Saya boleh bercerita deh. Kita ini alam, Pak. Kita ini tanah, kita ini air, kita ini udara, kita ini adalah panas matahari, Pak. Yang dirindukan manusia siapapun, rumah segede apapun, berapa puluh miliar bangun rumah, tetap kerinduannya pada dua, ke gunung dan ke laut, Pak. Kenapa? Karena itu kecenderungan manusia sebagai bahan habitatnya. Kerinduannya apa? Melihat matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Itu yang dikejar. Kenapa? Kita ini bagian dari matahari, kita ini bagian dari angin, kita ini bagian dari tanah, kita ini bagian dari air. Kita pasti merindukan dia. Syaratnya satu, negara tidak boleh merusak angin, tidak boleh merusak matahari, tidak boleh merusak air, tidak boleh. Kenapa? Akan melahirkan manusia yang depresi, stres, duit banyak tapi gelisah, duit banyak tapi berobat terus. Saya ngomong gini, Pak, ya tidak berarti saya membanggakan diri. Saya menekuni itu sudah 20 tahun, Pak. 20 tahun saya hidup tanpa obat, 20 tahun saya hidup tanpa dokter, 20 tahun saya tidak pernah ke rumah sakit, kecuali yang kemarin Pak Dokter Terawan, karena itu bagian servis dia, karena saya menjadi relawan COVID. Hidup dan hidup bahagia tanpa istri, Pak, itu penting. Jadi kalau ditanya, Kang Deddy kok bugar terus, Kang Deddy kok puasa nggak kelihatan jalan cepet, saya ini nggak sahur, Pak. Saya hanya minum air putih, itu tradisi saya sejak SD. Nggak pernah sahur saya. Sahur saya adalah minum segelas air putih, titik. Apalagi sekarang buka saya itu nanti bukanya tuh, saya tuh sebenarnya ngumpul kayak gini tuh menyiksa diri, Pak. Karena saya harus melepaskan tradisi. Bagaimana tradisi? Buka minum air putih, 3 butir kurma, titik, sudah selesai. Nanti ketemu lagi makan pisang jam 7:30, nanti makan nasi 1/4 jam 8 kurang 1/4. Itu kebugaran hidup saya. Kalau diundang Pak Rudi saya harus makan, diundang wali kota Depok saya harus makan. Itu menyiksa, badan saya sakit-sakit, tidak terbiasa. Ibu-ibu juga saya tahu persis, saya harus makan manis-manis, korma 5, kolak saringko, bubur kacang saringko, terus minum es kalapa, hajar kukejo, awak liur, gula naik, tekanan darah tinggi naik. Makanya saya menjadi aneh dari sisi statistik. Semestinya bulan puasa ini seluruh kebutuhan pokok menurun. Itu
Semestinya bulan puasa ini seluruh kebutuhan pokok menurun. Kenapa? Konsumsi gula menurun, konsumsi garam menurun, konsumsi sayuran menurun, konsumsi nasi menurun. Harusnya nurun, saya terbalik, bulan puasa naik, konsumsi naik. Mohon maaf, ini umat Islam harus segera mengevaluasi. Ada yang salah tata kelola puasa kita. Ada lagi yang puasa, Pak, bukanya 3 kali. Jam 10 buka, jam 12 buka, giliran buka bersama buka juga ada juga pas itu. Saya nggak usah sebutin siapa. Saya punya teman, Pak, tiap Pak saya perhatikan siang makan nasi Padang, Pak. Tapi giliran nanti sore ada jadwal buka puasa Pak Gubernur, siap saya hadir siap tadi nyatu cek aing teh. Tapi sama yang seperti itu kita jangan lantas menghakimi. Kenapa? Bisa jadi kemampuan beribadahnya hanya sampai jam 12. Bisa jadi dia puasanya tidak hebat, tapi amal ibadah bagi-bagi rezekinya bisa lebih hebat dari kita. Nggak boleh. Itu loh. Nggak, jangan menghakimi, kok mana itu puasa sia doraka. Jangan begitu. Kenapa? Puasa itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Itu penting. Dan biasanya yang suka galak dalam puasa dan agul tuh pendatang baru. Kalau pendatang baru puasa tuh keliatin lemesnya. Lihat orang makan, siat teh, dahar siat teh, musyrik siat teh. Nah itu biasa pendatang baru dalam berpuasa. Kalau orang yang sudah nggak berpuasanya udah biasa, lihat orang makan senyum bila perlu, nih makannya, nih minumnya gitu loh. Itu, jadi kayak saya itu sudah bukan pendatang baru lagi, udah tamat tirakatnya. Kenapa? Lihat orang kawin saya sudah nggak tergoda. Nah ini piranti ya. Untuk itu para kepala sekolah, nanti juga saya akan kumpulkan para kepala sekolah yang kemarin saya ancam kasih hukuman. Kita ini lagi merevolusi pendidikan, kita lagi merevolusi birokrasi. Birokrasinya pok pek pak, nggak usah lagi berbasis. Dan saya kasih tahu loh pada birokrat siapapun, ngestong hitungan lah. Udah. Kalau ada dari dompet keluarin Pak. Kenapa? Rezeki itu semakin kita berikan semakin bertambah. Tambahannya apa? Sehat badannya, bahagia keluarganya, sehat anak-anaknya. Hirup jangan koret. Kenapa? Allah itu punya cara untuk menghilangkan rezeki kita. Koret tapi ditipu wae. Koret tapi kanu gelis mah berehan. Mang melikeun mobil, geus dipang melikeun mobil, dikawin batur pan jadi hate eta teh. Nah, jangan nyindir ke saya, enggak enggak, bukan pengalaman. Saya tidak pernah menyesali sebuah peristiwa yang terlewati. Kenapa? Karena setiap peristiwa itu adalah cara menuju kesuksesan hidup. Itu. Nah, jadi kalau Anda disakiti oleh suami, Anda bersyukur. Kenapa? Anda lagi dibukakan pintu untuk mendapat suami yang lebih hebat dari dia. Kalau Anda disakiti istri, jangan sakit hati. Sedang memberikan jalan untuk mendapat yang cantik, yang baik, yang lebih dari dia. Itu. Hidup itu lebih baik punya istri itu 4 tapi solehah, daripada 1 bengek, cerewet, timuruan wae, rugi lah. Itulah. Pokoknya cari istri itu kan harus enak didengar. Kalau pengen cari istri pengen enak didengar, carilah penyanyi enak didengar. Gitu loh. Kalau enak dipandang, carilah penyanyi yang cantik. Ya itu enak didengar dan enak dipandang. Cuma ada 1 yang kurangnya tuh, tidak enak di kantong. Lo badang dana, itu bisa masak. Teradak mencetan, rugi. Meningkene nu di imah, pura masak, pura mencetan. Dibere eta. Dan saya ingat ya, istri-istri ibu bapak semua itu termasuk 7 keajaiban dunia. Yang terakhir nih, 7 keajaiban nih, 1 menit lagi. Apa 7 keajaiban? Digawe jadi camat di Bogor, SK-na di Bank Jabar. Itu SK-nya saya tahu PNS, ASN itu ada yang sisa 500, ada yang sisa 200, ada yang minus tapi bisa nyeun imah, nyakolakeun budak. Pamajikanna bisa kene beli skincare, arisan kene nyandung di si belegug teh sia tah.
Itu termasuk 7 keajaiban dunia, diantaranya ASN. Ada lagi yang 7 keajaiban dunia, bupati dan wali kota terpilih. Beak gede tapi seri wae. Itu 7 keajaiban dunia tuh seri we. Gitu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya, hari ini bisa bertemu, kita memiliki spirit yang sama, tekad yang sama, bekerja. Sudahlah, jangan pernah hitungan. Saya tidak mau lagi di Jawa Barat ada spanduk yang bekas pilkada masih ada baligo masih ada keberantakan, ada sampah, ada segala macam. Pak Prabowo sudah menginstruksikan bikin satgas sampah. Pokoknya Jawa Barat kudu bersih, gemah ripah, repeh, rapih. Caang Bulan 14 Jalan Gede Sasapuan, nganang nganing ngenah nyandang ngenah nyanding tapi tong nyarandung. Itu saja, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wah, luar biasa ya. Ya, jadi ini kabar terbaru untuk tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana pendapatnya setelah mendengar pidato hebat Kang Deddy ini? Teman-teman seneng nggak? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Bantu dong berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk Kang Deddy Mulyadi. Saya, pemerintah Provinsi Jawa Barat, bersedia mengeluarkan uang berapapun demi ketenangan rakyat Jawa Barat. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.